kan Muhammad itu kan mengislamkan jin gitu ya. Membuat jin hanya Muhammad saja kan begitu. Nah, setelah Muhammad meninggal siapa lagi yang mengislamkan jin, Pak Kece? Ya itu Aditya, media channel, terus ya itu para mualaf itu yang mengislamkan jin. Gitu. Katanya kan cuma hanya Muhammad gitu. Ya Waloni, ya karena turunannya gitu. Oh ya, gitu ya. Atau mungkin sudah nggak ada lagi, cuman jinnya beranak karena dilempari batu oleh para jemaah haji, makanya pada nyerang ke Indonesia. Kasihan jinnya Pak Kece, nggak bisa bertobat lagi. Ya nggak bisa bertobat, dia mau udah ditetapkan di neraka, udah pasti dia. Oh, berarti betul ya, jin pasti ke neraka ya, karena setelah Muhammad meninggal tidak ada yang mengislamkannya lagi kan? Nggak ada, kasihan dia. Kasihan ya. Makanya saya teriak-teriak itu kasihan, jangan jadi pengikut jin. Sebagaimana dikatakan surat. Yang mengislamkannya itu orang tuanya sendiri yang sudah masuk Islam, Pak Kece. Jinnya yang sudah masuk Islam mengislamkan anak-anaknya, begitu dia sendiri nanti dialami sendiri gitu. Oh gitu, dia ya. Mana dalilnya Pak dia? Dalilnya mana ada dia? Anda bukan rajin lah. Anda bukan rajin. Loh, kalau saya buka, saya nggak tahu. Madia tolong bukakan dong, kasih saya pelajaran. Mana mana ayatnya yang orang tua jin yang bisa mengislamkan jin anaknya gitu loh. Coba dibukakan. Yakinkan kami dong. Surah Jin ayat 28. Ayat 28. Surah Jin ayat 28. Nah, berarti bertentangan dong, hanya Muhammad yang kan dikatakan hanya Muhammad yang bisa mengislamkan jin. Yang mana ayatnya? Ayatnya bertentangan yang mana? Sama yang mana? Coba sebut. Yang mana ayatnya bertentangan? Yang hanya bisa mengislamkan jin siapa? Ya, di ayat mana? Di ayat mana? Cuma dia lihat. Ayatnya. Pernah dengarnya begitu. Coba kamu bukakan. Nah, coba di mana ayatnya? Yang bertentangan yang mana? Kita bahas. Kalau ada bertentangan kita bahas sama-sama kawan. Oke. Buka Pak Kece yang bisa mengislamkan jin itu siapa Pak Kece? Mana ayatnya yang mengislamkan jin? Mana? Surat apa? Saya lupa tuh Pak Kece. Ya, kan pernah sering. Baik, nanti kalau Bapak lupa, tolong itu dulu diingat-ingat dulu ayatnya, suratnya supaya saya bukakan. Ini aja dulu yang kita lihat ini loadingnya lama juga sih. Ya. Ini aja dulu. Kemana jin itu kembali? Nah, Madia kan sering ngomong Pak Kece bahwa Muhammad kan luar biasa, yang hanya bisa mengislamkan jin itu hanya Muhammad. Kan sering Madia ngomong seperti itu. Intinya gini, Nabi Muhammad itu mengislamkan jin biar enggak sampai menyesatkan orang yang jin yang jahat itu, seperti membisikin Yudas gitu. Di Iskariot kan Yudas kan dibisikin sehingga ada penyalipan, dan kawan-kawan kan percaya penyalipan Yesus itu karena dibisikin sama iblis, sama jin yang jahat itu gitu loh. Itu kan masalahnya di Yohanes 13 ayat 2 kan Anda bisa lihat kawan-kawan. Seperti itu, makanya dijaga jangan sampai jin itu juga jadi jahat membisikin Yudas gitu loh. Artinya ada campur tangan iblis kawan gitu loh, ada campur tangan iblis. Iya, loadingnya lama ya. Ada gangguan. Lebih berbahaya lagi Pak Kece kalau ada campur tangan Madia sebagai jin, itu lebih berbahaya lagi tuh. Ini Madia bacakan ya, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan. Ini kemana jin kembali, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi ini jin dan manusia ini yang akan kembali kepada Allah. Sedangkan tadi Nabi yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Berarti jelas Muhammad dengan jin itu kan kembalinya kepada neraka. Itu jin yang jahat itu. Itu jin yang jahat. Sebetulnya jin itu sebetulnya iya, jin itu semuanya jahat. Yang bom itu ajakan jin. Yang masuk Islam sudah baik, pakai ini masuk surga yang masuk Islam. Yang jahat yang nggak masuk Islam itu yang jahat. Itu yang membisikin Yudas gitu loh. Mungkin jin Islam ini semacam Aditya ya, semacam media channel kali ya. Ya, yang jahat itu yang seperti membisikin Yudas itu pakai di Yohanes 13 ayat 2. Iya. Sampai ada penyalipan itu kan membisikin Yudas, itu jahat itu iblisnya, sampai dikorbankan Yesus kan di kayu salib seperti itu pakai Iya, namanya jin itu ya, jahat. Semuanya jahat, tidak ada jin baik karena jin itu setan. Yang masuk Islam baik Pak Kece. Yang masuk Islam baik itu. Iya, jin yang masuk Islam itu yang suka menghentikan ketika sedang beribadah, itu jin baik itu. Ya, ibadah di sekarang itu dibubarkan, itu jin baik itu. SOP-nya Pak Kece. SOP-nya mungkin nggak terpenuhi SOP-nya. Standarnya nggak terpenuhi Pak Kece. Assalamualaikum Pak Kece. Waalaikumsalam, ulama muda. Mau bertanya dengan tamu kita nih, media channel silakan.
Enggak, saya nggak mau bertanya lagi sama si media. Soalnya kalau saya bertanya pasti agak nyambung. Saya cuma mau menanggapi. Saya cuma mau menanggapi tentang pembahasan jin tadi. Di dalam Alkitab tadi di media, jin itu dikenal sebagai roh daripada Satan. Bukan roh daripada Tuhan, tapi roh daripada Satan. Itu jin. Di mana di dalam Perjanjian Lama, di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Di situ ada disebut sebagai orang-orang terdahulu itu mempersembahkan korban persembahan kepada jin-jin itu. Namun Rasul Paulus menjelaskan tentang jin itu merujuk kepada setan-setan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 20, itu sangat jelas Pak Media. Nah, kalau jin yang ada di Al-Qur'an kamu mengatakan itu adalah jin yang baik, saya tidak mendapatkan ada pernyataan bahwa ada jin yang baik dan ada jin yang jahat di dalam kitab mana-mana Pak Media. Hanya di kitabmu dan pernyataanmu ada jin yang baik dan yang jahat. Bukankah demikian Pak Media bahwa jin itu adalah roh jahat itu sendiri atau setan itu sendiri berdasarkan Al-Qur'an sendiri? Bukankah Allah yang mengusir Adam di surga dan kemudian jin itu dikutuk oleh Allah itu sendiri Pak Media. Terus sekarang kamu mengatakan bahwa ada jin yang baik. Itu bagaimana tanggapan media? Baik, terima kasih kawan-kawan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu sudah cukup jelas ya. Ada dua golongan ya, manusia dengan jin itu sudah dikonfirmasi dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah itu menciptakan makhluk ya yang bernama manusia dan jin untuk menyembah, mengabdi kepada Sang Pencipta. Nah, pemahaman kawan-kawan sebenarnya di ajaran teman-teman tidak ada jin, tidak ada ajaran jin. Yang ada sosok yang di dalam Islam itu mungkin ada kesamaannya dengan iblis. Seperti itu saja, malaikat yang sudah jahat ya, yang jadi iblis itu seperti itu. Tapi kalau jin, saya tidak ada pernah pelajarin di Bible Anda, nggak ada istilah jin. Sehingga Anda mencoba menjelaskan, menyamakan antara jin dengan setan, dengan iblis. Padahal itu beda dimensi, beda hal-hal yang Anda pikirkan itu beda sama sekali. Karena jin ini sama dengan manusia, hanya saja alamnya yang berbeda. Makanya dia sampaikan tadi kepada Pak Kece, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kalau iblis, kalau setan itu otomatis itu jahat banget tuh. Itu nggak ada ampunan sudah kalau jahat, kalau iblis. Nah kalau jin, itu masih ada yang bisa menyembah seperti manusia ini, hanya saja alamnya yang berbeda. Itu pemahamannya diluruskan dulu, karena Anda tidak ada ajaran tentang jin ini. Saya sudah buka Bible Anda, nggak ada. Baik. Sebentar, mudah. Ini media channel. Tapi menurut Quran surah 7 Al-A'raf ayat 179, jin ini untuk isi neraka. Jin dan manusia yang menyembah jin itu untuk isi neraka. Bagaimana itu? Tidak ada jin itu ayat itu menjelaskan jin yang kafir pakai jin yang jahat, manusia yang jahat. Tidak ada di sini jin kafir, semua jin di sini. Berarti jin, tidak ada jin kafir di sini. Jin yang tidak taat kepada Allah itu namanya jin kafir pakai C. Anda mengatakan itu di mana ayatnya? Anda mengatakan itu jin kafir itu di mana ayatnya? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau ada jin untuk menyembah, kalau untuk mengisi neraka, ini ayatnya sudah sangat jelas. Ini ayatnya sangat jelas. Sebentar saya akan jelasin. Jadi itu manusia atau jin yang membantah, yang membangkang, tidak mau menyembah Tuhan, ya masuk neraka. Itu benar, nggak ada masalah. Iya benar. Jadi media channel benar. Jadi jin yang membangkang, tidak mau menyembah Tuhan Yesus itu yang tidak mau menyembah Tuhan Yesus itu, tapi yang lebih suka menyembah batu hitam, Ka'bah berkerumun. Nah itu. Pakai C, nggak ada Yesus Tuhan, nggak ada. Tuhan itu hanya Yesus. Dengerin, Tuhan itu kan hanya Yesus. Tuhan itu Yesus, bukan batu hitam, bukan Ka'bah. Pakai C pemilik kitab Anda aja yang awal nggak percaya, Yahudi tidak percaya Tuhan. Ini ayatnya. Anda ini bisa melihat nggak ayat ini? Anda punya mata nggak ayat ini bisa baca nggak? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Tidak ada jin kafir. Jin kafir. Itu jin yang nggak mau nyembah. Tidak ada di sini. Ya. Itu yang nggak mau nyembah. Coba lanjutkan baca ayatnya itu sampai habis. Iya, mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah itu Taurat dan Injil. Seperti media channel kan memahami hadis fikih, hadis kata ulama, itu yang kamu pelajari. Begitu. Ini yang dikeker banyak pakai sejak zaman dulu ayat ini. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Tapi mereka itu tidak melihat bahwa orang bom itu dianggap baik, ya bom katedral. Dia punya mata tapi tidak melihat. Ya Muhammad kawin istrinya 13, tapi tidak terlihat oleh mereka, seolah-olah baik aja. Muhammad kawin Aisyah umur 6 tahun.
Aisyah binti Abu Bakar Siddiq umur 6 tahun, dianggap baik aja oleh pengikutnya. Nah ini punya mata tapi tidak bisa melihat kebaikan. Orang ngebom di katedral dianggap baik, begitu. Ya, menjajah bagus Pak Kece. Kalau menjajah sampai 350 tahun, sebentar diboncengin juga penyebaran agama itu, Belanda itu bagus nggak menjajah negara orang, ngebomin, membunuhin Amerika itu banyak orang, jutaan manusia. Itu dari ajaran orang kafir Pak Kece. Amerika ya, baik. Justru sekarang Indonesia ini sedang dijajah oleh agama Islam. Supaya bahasa Arab, suka mencintai Arab, mencium batu. Justru Indonesia sekarang sedang dijajah oleh agama Islam. Ya, contohnya saya yang mengalami jadi korban. Saya kan setelah percaya Yesus diuber-uber oleh penjajah Arab. Ya, contoh media channel aja ngeyel bela Muhammad. Sementara Al-Quran tidak mengatakan bahwa Muhammad itu kan menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan umatnya. Justru ayat ini menyatakan bahwa Muhammad ini akan mengisi neraka dengan jin-jinnya itu. Pak Kece kan suka juga Islam. Buktinya Pak Kece memakai identitas Islam, nggak pakai salib, pakai songkok, pakai baju seperti baju koko. Ini budaya. Ini budaya Pak Karno turun temurun dulu, budaya Pak Soekarno. Jadi ciri khas Indonesia itu pakai peci hitam. Ciri khasnya. Pakai baju koko, pakai surban, Pak Kece. Kenapa nggak pakai salib, Pak Kece? Nggak suka Pak Kece pakai salib? Itu koko itu baju Cina. Itu koko itu baju Cina. Jadi salah kalau sebut Islami. Kalau yang Islam itu kayak Habib Rizik, pakai jubah, itu Arab ya. Ke Arab-Araban itu jubah. Kalau baju koko itu dari Cina, makanya harus hormat kepada orang Cina. Kenapa? Ada hadisnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ila hadi. Jadi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu dihargai itu negeri Cina. Makanya Aditya kalau mencari ilmu harus ke negeri Cina biar bisa bikin laptop Asus, biar bisa bikin apalagi Xiaomi, biar bisa bikin lagi apalagi Jaling, biar bisa bikin mobil yang namanya Wuling. Nah, itu kalau mencari ilmu makanya harus ke Cina. Kalau ke Arab bisa apa? Naik onta doang, minum kencing onta. Baru itu di Arab. Muter-muter batu, cium batu itu di Arab. Kuat. Batu itu mutar-mutar batu itu orang Yahudi Pak Kece sama dengan Islam. Anda kan minjam ajaran Yahudi, tapi kenapa Anda bantah Yahudi yang keliling misbah, yang berwudu juga, bersuci? Orang Yahudi kan sama ibadahnya dengan Islam, ke bait suci juga. Jadi Islam itu meneruskan doang Pak Kece, meneruskan ajaran Yahudi. Kan Yahudi kan ke misbah berkeliling juga ke bait suci. Begitu Pak Kece. Iya, jadi gini sebenarnya tidak ada Yahudi sama Pak Kece. Orang Yahudi sama dengan Islam Pak Kece. Orang Yahudi ajarannya sama. Yahudi tidak seperti kalian. Begini media channel, kalau itu sih biarkanlah, itu karena adat istiadat mungkin Yahudi, adat istiadat Arab. Ya. Yang ingin saya sampaikan ke Aditya ini, ke media channel ini, kamu apakah mau meyakini Nabi yang dekat dengan jin atau mau mengikuti Nabi yang dekat dengan Allah? Silahkan pilih. Dua-duanya ini ayatnya jelas. Nabi imani karena dua-duanya makhluk ciptaan doang. Ternyata paketnya juga imanin Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Karena kan dilekatkan doang. Kalau saya mengimani Tuhan Yesus, Tuhan itu di dalam Yesus. Mengimani Allah yang wujud itu adalah Yesus. Al-Quran kan paketnya cuma manusia doang. Bukan menyelamatkan diri saat disalib paketnya. Dia nggak bisa menyelamatkan diri saat disalib. Diam aja dia nggak bisa menyelamatkan diri paketnya. Kok diam aja disalib? Seharusnya kan melawan dong kalau Tuhan. Kan dia kan mampu pakai C. Kenapa nggak mampu melawan gitu loh pakai C? Itu dia bingung. Oh bingung ya. Begini. Bingung itu kenapa nggak mampu melawan dia? Kok Tuhan kok diam aja disalib gitu loh, tentang mau kok diam aja. Iya, dia bingung karena sudah dibingungkan oleh jin. Nah itu dia. Itu dia. Udah dibingungkan oleh jin, makanya jangan ngikutin jin media. Coba Pak Kece pikirin tuh, nggak bingung lah Pak Kece. Nggak bingung. Jin dalam gua. Jinnya dalam gua hiu. Kami tidak dibingungkan jin mah dia. Ya terus kayak gimana gunanya? Kan dia kan Tuhan. Kan seharusnya mengampuni dosa kan, kalau dia Maha Kuasa kan langsung saja, nggak perlu dikorbankan diri dong. Apalagi yang nyuruh disitulah kamu dibingungkan jin. Makanya kamu tidak akan mengerti. Itu yang bingungnya kemarin itu yang buat dia goyang tuh, gimana caranya tuh? Dia tuh bingungnya di situ. Yesus sekali itu kan bilangnya dia dengar dulu. Ini ayat An-Nisa surat 4 An-Nisa ayat 159 berkata, wa innahu min ahlil kitab ila la yu'mina nabi qoblal mauti wa yaumil qiyamati yakunu alaihi syahida. Yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam kurung Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat
dia Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Berarti Isa itu hidup, bukan orang mati. Yang turun kenapa bukan Muhammad? Yang akan turun di ayat ini Isa. Nah, Isa yang akan turun. Berarti Isa itu hidup. Sebelum hari kiamat dia tuh datang lagi pakai C. Yesus sudah datang lagi Isa itu nanti. Sebelum hari kiamat pakai C. Dia datang lagi. Iya. Dia pakai C, membunuh babi, Isa mematahkan salib. Itu tujuannya. Itu kata siapa? Kata siapa? Ada di hadis Nabi. Dia mematahkan babi. Coba tampilkan hadisnya. Coba hadisnya tampilkan. Dia tuliskan ya. Ada hadisnya. Pakai C. Ya. Masa Isa datang hanya untuk matahkan salib sama membunuh babi, masuk ke hutan, cari babi dibunuh. Isa ngejar-ngejar babi. Itu gara-gara Big Bang itu. Gara-gara Bapak Presiden mengatakan Big Bang. Makanya Isa turun ngamuk. Babi dia. Nggak ada kerjaan kali pakai C. Nggak ada kerjaan lain. Biar Pak Bom belum ada Alkitab, Pak Bom biar diam dulu. Nanti kalau udah ada kita biar Pak Bom yang ngoceh. Malas ngomong dengan orang, malas dengan jin. Nah itu dia, makanya udah diam dulu lah, nyimak. Biarkan Silakan, saya yang bertarung. Iya, makanya biarkan saya yang bertarung dulu, tenang aja. Soalnya ada yang ngerotos bilang bom emosi. Biarin aja. Nanti bukan ya emosi. Cuma ini kadrun itu minum kicing onta banyak, mabok malas. Haleluya, begitu. Iya, lumayan lah bikin ketawa lah ya, Pak Kasih ya, bikin gitu. Mana sih media nih? Lucu. Padahal belum sarapan nih Pak Kece, belum sarapan nih. Oh iya benar. Perut sakit. Iya. Iya, tak apa-apa lah, kita tengking jinnya kita tengking dulu. Oke C, ini mah dia bacakan aja hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa atau Yesus Ibnu Maryam itu alaihissalam itu sebagai hakim yang adil. Nah dia nanti jadi hakim pakai C. Jadi hakim yang adil. Iya, tapi bukan Muhammad kan. Nomor berapa itu? Dia akan menghancurkan salib. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak. Nah, dan akan melimpahkan duit itu jadi banyak nanti harta benda itu hingga tidak ada seorang. Dia bom aja udah bunuh babi lebih 1000 ekor. Dia bom aja udah bunuh babi lebih 100 ekor ya. Aduh. Kalau ini mungkin banyak semuanya seluruh dunia kawan. Kalau Anda mampu kan membunuh babi banyak kan. Kalau dia banyak kan seluruh dunia dibunuhin. Beda. Oke, termasuk jinnya babi, bom sudah makan ya. Jinnya babi. Nenek moyang di babi. Pak Media. Ya. Itu kan sudah jelas ayatnya ya. Muhammad itu dekat dengan jin. Kamu nggak nyadar apa mau dibawa oleh jin ke neraka? Kan ini ayatnya sudah jelas. Itu jin yang jahat pakai yang nggak mau beriman, yang nggak mau nyembah Tuhan, yang dimasukkan neraka. Kalau jin yang baik ya seperti media channel ini mau menyembah batu aja ke Arab rebutan gitu. Pak Aceh, kan sudah jelas itu nggak disembah pakai media batu itu dicium doang. Sama dengan Anda dicium kapan pakai orang. Udah diam dulu. Silakan Pak Bumum. Bentar aja. Media channel. Kamu nggak baca media ya? Itu 11 orang ada ditangkap di Merauke. Jinnya mau bom gereja Katolik di Merauke dan di Jayapura. Ada nonton nggak? 11 orang ditangkap kemarin. Itu bukan menggambarkan Islam, beda. Anda harus bisa bedain penggambaran orang lagi gereja kayak katanya Pak Aceh kalau orang gereja itu perang ya. Jangan di-framing beda itu karena Pak Aceh bilang jangan terlalu baca hadis dengan baca buku kitab kuning, makanya begitu ya. Jadi, lanjut Pak Aceh. Baik, Pak Bom gantian dengan yang lain Pak Bom ya. Oke, saya naikkan Bu Hilda. Silakan Bu Hilda mau bertanya dengan media channel dengan tim kita. Bu Hilda. Oke, Bu Hilda. Terus ini silakan Benedictus mau bicara dengan media channel, silakan. Ini bagus ayamnya itu, gambarnya bagus tuh Benedictus, gambar ayam. Itu ayam boleh halal dimakan itu. Silakan berbicara dengan Pak media channel. Benedictus. Lagi di mute itu, Benedictus lagi kena mute itu. Suaranya belum dibuka itu mute-nya. Oke, Bu Hilda. Ini ke bawah dulu, dia lagi makan kali. Bu Hilda silakan bertanya dengan Pak Media Channel. Ya, selamat siang Pak Media. Selamat siang Ibu. Salam kenal ya. Salam kenal balik, sosmed. Begini Pak Media, saya mau tanya. Bilangnya Allah itu zat. Itu zat itu yang bagaimana? Terus ada yang lain mengatakan Allah itu nur. Jadi yang mana yang benar?
Oke, Maria jawab dulu ya. Maksudnya Allah itu zat, itu bukan samakan dengan zat yang kawan-kawan pahami seperti zat cair, zat padat, zat apapun namanya itu beda. Maksudnya bukan seperti itu kawan. Tapi maksudnya zat ini adalah suatu bentuk kesempurnaan dari Sang Pencipta yang tidak ada satupun yang menyamainya gitu loh. Maksudnya seperti itu tujuannya. Iya, Jadi tidak ada yang menyamai dengan zat itu. Termasuk dua belah tangan kanan. Tangan kanannya dua-duanya sebelah kanan. Nah, itu lagi Pak Media kan di situ ada bilang Allah itu ada tangan kanannya 2. Itu bagaimana? Kalau Zat kan nggak ada tangan, nggak ada betis. Maksudnya hadis itu, maksudnya 2 tangan itu Tuhan tuh kan suka yang baik-baik, artinya double baiknya, 2 tangan tuh double. Maksudnya maknanya jangan dimaknai tangan, makna kebaikannya itu double gitu loh. Maksudnya 2 tangan itu kan artinya baik. Kalau tangan kiri kan melambangkan kejahatan ceritanya gitu, kejelekan. Kalau tangan kanan melambangkan kebaikan. Nah, Tuhan tuh kan 2 tangan kanan doang. Nah, itu artinya Tuhan tuh mahanya maknanya beda, jangan dimaknai letter leg. Tangan tuh jangan dimaknai yang letter leg seperti itu, tapi maknanya kebaikan gitu loh. Tuhan tuh suka yang baik-baik double, kebaikan itu double gitu loh maksudnya. Kalau Tuhan Anda kan double, masih ada kirinya dipakai. Kalau ini kan double, kanan semua. Tuhan itu maha baik gitu loh. Ya, Pak, Tuhan saya kan sempurna, Pak. Sempurna. Jadi tidak berupa zat. Maknanya double. Oke. Baik teman-teman. Saya mau tanya kepada Media Channel. Anda meyakini masuk surga dengan ikut siapa? Ikut Muhammad jelas dekat dengan jin, nggak mungkin masuk surga. Ini mau ikut siapa ini? Ikut apa? Ikut amal? Kalau Muhammad itu dekat dengan jin, bukan dia sendiri yang dekat, tetapi jin yang mendatangin karena pingin masuk Islam pakai Iya, sama aja dekat ya, sama aja intinya dekat gitu lah. Yang mendekatin jin pingin masuk Islam gitu pakai intinya sama dekat. Tapi pertanyaan saya begini, Media Channel meyakini ingin masuk surga di dalam Islam ini apa? Lewat siapa? Lewat apa? Di dalam Islam itu sudah jelas ya, apabila orang yang menjalankan perintah Tuhan dengan menjalankan rukun Islam itu dengan baik dan benar, rukun iman itu dengan baik dan benar, insya Allah masuk surga. Seperti itu Pak Oke. Dalilnya seperti itu. Itu masih insya Allah ya, tidak punya kepastian ya. Kalau ikut Yesus sudah punya kepastian loh Media. Ikut Yesus pasti masuk surga karena Yesus sendiri udah di surga. Nanti akan turun lagi. Tapi saja nanti besok pindah Islam, karena hati Pak Kece kan tidak ada yang tahu. Kan itu kan hati manusia sudah pada tahu. Media. Ya. Semua umat Islam sekarang sudah pada tahu. Kata Yahya Waloni di dalam Islam itu tidak ada penolong, tidak ada keselamatan. Dan semua umat Islam sudah mendengar, yang punya gadget, yang punya YouTube, udah tahu, dikasih tahu oleh Muhammad Kece bahwa Muhammad itu tidak masuk surga dan tidak bisa menyelamatkan. Justru di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu dalam syafaat ya, Anda bisa lihat surah Jumar yang 44 itu syafaat Nabi itu memberikan pertolongan Pak Kece. Nabi Muhammad itu nanti memberikan syafaat kepada orang yang diingininya. Ya seperti itu, memberikan syafaat kalau dalam Islam Nabi Muhammad, tapi dengan izin Sang Pencipta, karena Muhammad manusia, dikasih syafaat Pak Kece. Seperti itu. Jalan keselamatan dalam Islam banyak kok. Di Al-Baqarah ayat 38, 143, 170, Ali Imran ayat 31, 53 itu banyak jalan dalilnya Pak Kece. Intinya mudah kok Islam itu. Jangan makan babi, yang dilarang jangan mabuk-mabukan, jangan makan mayat. Kan kalau ajaran agama Anda kan diatur makanan Pak Kece. Makanya Islam baik diatur makanan gitu loh. Nggak makan mayat. Bukan hanya babi Pak. Kalau ikut hukum Taurat itu banyak yang nggak bisa dimakan. Cuman Bapak yang nggak ikutin satu aja semua dimakan. Kenapa nggak diikutin kawan? Kenapa nggak diikutin? Ikutin dong. Kalau Muhammad tidak mengikuti 10 perintah Allah. Ya betul itu. Baik. Media Channel tadi mengatakan bahwa Muhammad akan memberikan syafaat. Di mana ayatnya di Al-Quran? biar pendengar tahu itu. Coba buka surah Jumar 44 Pak Kece. Jumar 44. Surat Al-Jumar itu surat berapa? 3 lupa saya. Coba saya kurang hafal urutan namanya, cuman Al-Jumar coba buka. Itu dalilnya Nabi Muhammad itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang dengan izin Tuhan, orang-orang yang dikehendakinya gitu loh Pak Kece. Ayatnya 44 ya. Ya, coba cek. Itu jadi Pak Kece pahami dulu apa sih syafaat. Nah begitu Pak Kece kalau mau tahu syafaat itu harus tahu dulu arti syafaat gitu loh Pak Kece. Wah, udah nggak bener nih. Aduh. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Katanya Muhammad tadi yang
memberikan pertolongan? Kenapa di sini Allah? Itu dibaca lengkap ya. Dibaca lengkap ayatnya. Itu masa bacanya sampai di situ. Yang memberikan syafaat kan Allah, tetapi memberikan kuasa Iya. kepada Nabi Muhammad. Dia gitu memiliki loh. kerajaan langit dan bumi. Ya, ini berikutnya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kalimat terakhir, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Di mana di sini Muhammad mengatakan akan memberikan syafaatul udma? Itu syafaat. Coba Anda buka tafsirnya. Surah Jumar ayat 44. Buka tafsirnya. Ya. Itu merujuk kepada Nabi Muhammad yang diberi kuasa. Tafsir Al-Quran lagi. ini sudah sempurna, Aditya. Jadi tidak perlu ditafsir, tidak perlu dikutak-atik lagi. Di situ kan Dia katanya tahu. tidak ada kata Muhammad. Jadi Anda jangan Dia memberikan tahu. dalil-dalil kepada publik yang sifatnya bohong, mengada-ada gitu loh ya. Kasihan orang Semua di banyak. Al-Quran itu, ayat syafaat itu nggak menyebut nama Nabi Muhammad lagi, tetapi sudah merujuk ke sana, Pak Kece. So, ini contoh yang lain, Kan Maryam pertanyaan ayat saya, di mana ayatnya Muhammad akan memberikan syafaat? Itu ternyata yang bersyafaat Allah, bukan Muhammad. Berarti Allah disebut Muhammad ya? Berarti Apa? Muhammad itu Allahnya ya? Begitu ya? Muhammad itu diberi kuasa oleh Allah memberikan syafaat pertolongan nanti kepada orang-orang yang dipilih. Begitu Di Pak Kece. mana ayatnya Muhammad diberi kuasa oleh Allah? Di mana ayatnya? Coba itu ayatnya Maryam ayat 86-87, Juhruf 85-86. Banyak Pak Kece. Toha ayat Tidak 109. Tidak ada di Coba, situ kata Muhammad. Tidak ada kata Muhammad di situ. Kecuali itu tafsiran orang. Makanya rusaknya Karena Al-Quran ini punya Muhammad yang mendatangkan Muhammad, otomatis ini ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Buka tafsir Pak Kece, buka tafsirnya. Makanya mentalnya media channel itu rusak karena akibat hadis, akibat tafsir. Nah, Ya. ya harus pakai tafsir lah Pak Kece biar Anda salah memahami Al-Quran. Nanti Anda aja kan bingung. Perang naga, apa perang naga? Kalau Anda ditafsirkan bingung Anda. Perang naga banyak pelacur di dalam apa? Surga. Itu kan bingung Anda. Pesundal di dalam surga duluan masuk kan itu kalau Anda ditafsirkan bingung. Saya nggak Perang naga bingung. apa? Jadi begini, perang naga itu perang naga itu simbol, ya. Nah itu perang tafsiran naga Pak itu. Pak Kece. Jadi jangan ngomel dulu, dengerin dulu kalau orang ngomong, ya. Ya sudah. Orang ngomong Ya, oke. dengerin. Perang naga itu sekarang. Jadi kamu termasuk naga, jin menjadi naga, kamu memerangi saya sekarang yang meluruskan membawa manusia ke surga, begitu. Ini naganya tuh grup kamu, grup Muhammad tuh jadi naga jin, gitu loh. Jadi sekarang perang naga itu sekarang. Kamu mau berusaha membawa manusia ke neraka, sedangkan Muhammad Kece membawa manusia ke surga. Nah, yang jadi naganya itu kamu. Gitu, ketempelan jin. Itu maksudnya. Ya. Harus paham media ya. Oke, Iya, teman, karena waktunya ini sudah mepet habis ya, Pak Kece. kita dibatasi dengan waktu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang belum bergabung, mungkin bisa bergabung ke depan. Ya, udah lapar ya. Udah lapar bener, lu tahu aja. Oke, salam diskusi. Terima kasih Pak Budiman. Pak Terima Budiman kasih, mungkin Jin. ada Pak Budiman mungkin ada closing statement, silakan Pak Budiman. Terakhir. Oke, Pak Budiman. Closing statement Pak Budiman. Pak Budiman. Pak Budiman. Bom dulu. Biar bom aja dulu. No, udah di amut. Pak Budiman, closing statement silakan. Salam sadar. Salam sadar. Silakan. Oke Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semua tonton yang ada ini. Semoga Media Channel dapat pencerahan, dapat didengar Roh Kudus sehingga Media Channel dapat menentukan kebenaran yang mana. Dan semoga Pak Kece selalu sehat, terus diberkati Tuhan agar bisa menyebarkan Injil kebenaran ke seluruh dunia sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Begitu Pak. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Budiman. Oke, Bu Hilda. Benediktus silakan. Benediktus. Media Closing Channel. statement 2 menit. Ya, semoga Media Channel menjadi murtad dan mengikuti Yesus. Terima kasih Pak Kece. Amin. Silakan. Oke, Pak Solata. Ya, pesan saya buat Media Channel. Ya, Anda ambil bolpen dan kertas di situ. Kenapa saya katakan Nabi tidak ada di luar Israel? Ya, karena di dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, Israel tidak boleh ada Nabi di luar Israel, karena itu janji Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian Anda baca di dalam Keluaran 23 ayat 13, di situ Tuhan berfirman kepada Musa,
dan seluruh kepada Nabi. Jangan engkau menyebut Tuhan, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi Yahweh Elohim, Aba, Hasem, Melek, Afidu, Elah, Elohim, Adonai berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam 10 hukum perintah Allah, nabi-nabi Israel ya sudah diberikan 10 hukum perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Itu yang pertama dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Jangan membuat bagimu patung dalam kitab Yesaya ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran 23 tadi yang saya kasih ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dalam kitab Imamat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Siapa yang kawin banyak? Jangan mencuri. Jangan mengucap saksi dusta. Media channel, kamu baca dalam 2 Petrus 4, 2 Timotius 4 ayat 4. Anda hanya memalingkan telinga Anda dan hanya Anda mendengar cerita-cerita dongeng dari negara lain. Jangan mengingini sesama manusia. Itu hukum yang ke-10. Dilarang kawin banyak, dilarang merampas, alasan apapun, mau perang atau apa, alasan apapun. Dan ingat, bangsa-bangsa zaman dulu berperang, ya, itu bukan perintah Tuhan, tapi itu bukan perintah Tuhan ya, tapi itu istilahnya manusia jatuh dalam dosa. Mereka ingin berkuasa. Jadi ingat, manusia semua berdosa, termasuk saya, Pak Aceh, teman-teman, justru Anda. Jadi kalau sudah berdosa, kita ampunlah. Jangan Anda mencari-mencari sesuatu yang tidak menyelamatkan. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Aceh. Silakan Bu Hilda. Ya, Bu Hilda silakan. Ya, Pak. 2 menit Bu Hilda. Closing statement Bu. Saya hanya begini Pak. Saya tetap dukung teman-teman untuk terus maju memberitakan Injil kebenaran. Karena tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Amin. Satu-satunya jalan adalah yaitu jalan yang lurus. Hanya ada di dalam Isa Al-Masih. Nah, untuk Pak Media Channel, kenapa susah-susah menerima Yesus? Karena Yesus ini, kalau kita menerima Yesus, kita tidak usah susah-susah melewati jembatan Siratul Mustaqim, 1 rambut dibelah 7. Dan kita tidak akan mendapatkan siksa kubur. Itulah jalan yang lurus, hanya ada di dalam Isa Al-Masih. Untuk Pak Kaceh tetap kuat memberitakan Injil kebenaran karena banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pemberitaan Pak Kaceh. Iya, kasih itu. Terima kasih Bu Hilda. Tuhan Yesus memberkati Bu Hilda. Silakan Pak Kasih Karunia. Nanti. Ya. Terima kasih. Waduh, kopi pikir. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin berpesan kepada Madia, banyak belajar lagi bahasa Indonesia ya. Dalam kalimat, memahami kalimat itu ada bahasa kiasan, ada kontekstual. Kalau kontekstual itu artinya kita harus melihat kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Ada yang tekstual. Kalau tekstual itu kalimat itu sudah jelas dan tidak perlu ada penafsiran lagi. Jadi tolong belajar bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi kita harus bisa membedakan tekstual, kontekstual dan bahasa kiasan ya. Jangan sampai kita kalah dengan anak SD. Ya, saya yakin Madia ini bukan anak SD. Cuma Madia ini masih dikuasai bahasa jin. Jadi susah memahami mana kontekstual, mana tekstual, mana perumpamaan. Begitu. Salam sadar Pak Kece. Maju terus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pesan saya kepada Media Channel, jangan mengeraskan hati karena akan menghadapi dunia yang tidak ada batasnya. Jadi kita akan menghadapi hidup yang kekal. Kalau masuk neraka, maka kekal di neraka. Kalau masuk surga, maka kekal di surga. Jelas Al-Quran menyatakan, orang yang akan kembalinya kepada Allah hanya Isa dan pengikutnya, sebagai dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Jadi Media Channel tidak ada keselamatan lewat Muhammad. Jadi harapan saya Media Channel berpikir dan menyadarilah. Buka Quran yang sejelas-jelasnya dibacakan ayatnya di situ. Oke, Media Channel, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berpikir, selamat baca Quran dengan baik dan benar. Silakan Media Channel. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad.
bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurkadan.